Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Malam hari ini pertemuan 188. Kita sampai pada bab tentang diharamkannya menyambung rambut, mentato kulit, demikian juga merubah atau menggigir gigi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah, babu tahrimi wasl asy-sya'r wasyawb wal wishr wa huwa tahdidil asnan Itu. wa huwa tahdidil asnan. Qala ta'ala, iyyad'una min dunihi illa inathan wa iyyad'una illa syaitanan marida la'anahu Allah wa qala la'attakhidhanna min 'ibadika nasiban mafruḍa wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum falayubtikunna adhanal an'am wa la'amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Qala al-musannifu rahimahullah, babu tahrimi wasli sya'ri, bab tentang larangan menyambung rambut, sehingga seseorang masih memiliki rambut tapi disambung dengan rambut yang lain supaya terlihat lebih panjang misalnya, sehingga berbeda dengan menanam rambut ketika sudah tidak ada rambut kemudian ditanam, atau menggunakan rambut buatan ketika memang benar-benar sudah tidak ada lagi rambutnya. Itu ketika dibutuhkan diperbolehkan menanam rambut atau menggunakan rambut buatan ketika memang rambutnya betul-betul sudah habis. Tapi menyambung saat seseorang masih memiliki rambut, disambung dengan rambut lain, itu yang diharamkan. Wal washm, demikian juga diharamkannya mentato. Wal washr dan al washr disebutkan di sini maknanya adalah wahwa tahdidul asnan. Tahdidul asnan, giginya itu digigir, diasah supaya menjadi kecil-kecil. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, iyyad'una min dunihi illa inatha. Tidaklah mereka berdoa, tidaklah mereka beribadah kepada selain Allah kecuali kepada berhala-berhala yang mereka namai dengan nama-nama perempuan. Wa iyyad'una illa syaitanan marida, dan tidaklah mereka berdoa, tidaklah mereka beribadah kecuali kepada setan yang terkutuk, setan yang sangat besar kejahatannya. La'anahullah, Allah melaknatnya. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍah, dan setan itu berkata, sungguh benar-benar aku akan menjadikan sebagian hambamu ya Allah bagian tertentu. Maksudnya sebagian manusia itu akan dijadikan oleh setan sebagai wali-wali mereka. Wala udhillannahum, dan sungguh aku akan sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, dan aku akan membuat mereka berandai-andai, memiliki angan-angan yang panjang sehingga menunda taubat mereka. Wala amurannahum
fala yubattikunna adzanal an'am, dan sungguh aku akan perintahkan kepada mereka itu sehingga mereka menyobek telinga binatang ternak. Telinga binatang ternak itu disobek, tujuannya adalah sebagai tanda bahwa hewan itu dipersembahkan untuk Tuhan-Tuhan mereka, termasuk untuk setan, dipersembahkan untuk setan. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan sungguh aku akan perintahkan kepada mereka sehingga mereka merubah ciptaan Allah. Inti dari ayat ini yang berkaitan dengan bab di bagian akhirnya, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, bahwa setan itu akan menggoda manusia sehingga mereka merubah ciptaan Allah. Dan diantara bentuknya adalah menyambung rambut dengan rambut tambahan atau dengan melakukan tato pada kulit, demikian juga dengan mengikir gigi supaya bentuknya menjadi kecil-kecil. Silakan. Qala al-mu'allif rahimahullahu an Asma radhiyallahu anha anna imra'atan sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibnati asabatha al-hasbah fatamarraqa sya'ruha wa inni zawwajtuha afasilu fihi faqala la'anahu Allah al-wasilata wal mawsulah muttafaqun alaih wa fi riwayatin al-wasilah wal mustawsilah qawluha fatamarraqa huwa birra wa ma'nahu intathara wa saqata wal wasilah allati tasilu sya'raha aw sya'ra ghairiha bi sya'ri akhar wal mawsulah allati yusalu sya'ruha wal mustawsilah allati tas'alu man yaf'alu laha dhalik wa Aisyah radhiyallahu anha nahwahu muttafaqun alaih. Wa an Asma radhiyallahu anha, dari Asma radhiyallahu anha, anna imra'atan sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, inna benati asabat hal hasbah, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku terkena penyakit seperti penyakit cacar. Fatamarraqa sya'ruha, disebutkan keterangannya qauluha fatamarraqa huwa birra tamarraqa wa ma'nahu intathara wa saqata, karena penyakit cacar itu termasuk yang menimpa kulit kepalanya, membuat rambutnya berantakan dan rontok. Wa inni zawwajtuha, dan sesungguhnya aku akan menikahkannya. Tentu ketika akan dinikahkan ingin supaya anak perempuannya memiliki penampilan yang baik. Afa asilu fihi, apakah aku boleh menyambung rambutnya? Faqala, maka beliau bersabda, la'anallahu al-wasilata wal mawsulah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat al-wasilah wal mawsulah. Al-wasilah allati tasilu sya'raha aw sya'ra ghairiha bi sya'rin akhar. Al-wasilah itu adalah wanita yang menyambung rambutnya. Apakah menyambung rambutnya sendiri dengan rambut tambahan atau menyambung rambut orang lain dengan rambut tambahan? Wal mawsulah allati yusalu sya'ruha. Kalau al-mawsulah itu adalah wanita yang disambung rambutnya oleh orang lain, sehingga yang menyambung rambut untuk diri sendiri atau orang lain dilaknat, atau orang yang minta disambung. Muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang berbeda disebutkan dengan lafal al-wasilah wal mustawsilah. Al-wasilah artinya yang menyambung rambut untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Wal mustawsilah, keterangannya allati tas'alu man yaf'alu laha dzalik, meminta orang lain untuk menyambung rambutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha nahwuhu, dan datang dari Aisyah radhiyallahu anha riwayat yang mirip dengan ini.
Muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga apabila masih ada rambutnya, tidak boleh disambung dengan rambut lain. Dan disebutkan di sini bahwa itu termasuk perbuatan yang dilaknat. Setelahnya. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه عام الحجاج على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في هذه حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم متفق عليه. Wa'an Humaid ibn Abdurrahman, dari Humaid bin Abdurrahman, annahu sami'a Muawiyah radhiyallahu anhu, dia mendengar Muawiyah radhiyallahu anhu ama hajja 'alal mimbar, pada tahun ketika Muawiyah melaksanakan ibadah haji di atas mimbar. Muawiyah radhiyallahu anhu wa tanawala qussatan min sya'rin kanat fi yadi harasi. Muawiyah radhiyallahu anhu mengambil potongan rambut yang sebelumnya berada di tangan pengawalnya, penjaganya. Potongan rambut itu digunakan untuk menyambung rambut. Faqala, kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, ya ahlal Madinah, wahai penduduk Madinah, aina ulama'ukum, di mana ulama-ulama kalian? Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yanha an mithli hadhihi, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal yang seperti ini, menyambung rambut dengan rambut lain. Wa yaqulu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama halakat banu Israil hina takhadhaha nisa'uhum, sesungguhnya Bani Israel itu binasa ketika para wanita mereka melakukan hal itu. Itu salah satu sebab kebinasaan mereka di samping sebab-sebab yang lain. Muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga Muawiyah radhiyallahu anhu mengingkari hal tersebut karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Berikutnya. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-wasilata wal mustawsilah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambutnya untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, wal mustawsilah, dan wanita yang meminta supaya rambutnya disambung. Dan karena ini hukumnya biasanya dilakukan oleh wanita, maka yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini adalah para wanita. Tapi hukumnya sama saja. Apabila ada laki-laki yang melakukannya, maka itu juga termasuk hal yang dilarang. Wal washimah wal mustawshimah, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang mentatu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, wal mustawshimah, dan yang meminta untuk ditato. Sebagaimana hukum ini untuk para wanita, begitu juga berlaku bagi laki-laki. Muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah, janganlah seseorang di antara kalian berjalan hanya dengan menggunakan satu sendal. Liyun'ilhuma jami'an, hendaklah memakai keduanya, kedua sendal yang dia miliki, au liyakhla'huma jami'an, atau dilepas dua-duanya. Jangan satu dipakai satu tidak, tapi apakah dipakai dua-duanya atau dilepas dua-duanya. Para ulama menyebutkan hikmah dari larangan ini. Sebagian menyatakan bahwa memakai satu sendal dan melepas sandal yang lain itu adalah cara berjalannya setan,
Dan sebagian menyebutkan bahwa ini adalah bimbingan Islam supaya seseorang itu adil terhadap badannya, sehingga Allah Ta'ala memerintahkan supaya seseorang berbuat adil terhadap badannya, termasuk ketika berjalan. Kalau yang kanan pakai sendal, yang kiri juga. Kalau yang kanan dilepas, berarti yang kiri dilepas. Jangan sampai salah satunya diberi sendal dan yang satunya tidak. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, au liyuhfihima jami'an, hendaklah dia pakai dua-duanya atau dia tinggalkan, dia lepas dua-duanya. Muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berikutnya. ثم قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن جابر رضي الله عنه, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yanta'ila ar-rajulu qa'iman, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mengenakan alas kaki dalam keadaan berdiri. Rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan, riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Ini seperti yang telah dijelaskan tadi, alas kaki yang sulit untuk dipakai, perlu diikat misalnya, maka hendaklah dipakai dalam keadaan duduk. Kemudian kalau alas kaki itu adalah alas kaki yang mudah untuk dipakai, tidak mengapa memakainya dalam keadaan berdiri. Berikutnya. ثم قال المؤلف رحمه الله باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه. Bab tentang larangan membiarkan api tetap menyala di rumah indan naum, ketika tidur, wa nahwihi, atau dalam keadaan lain, sawa'un kanat fi sirajin aw ghairihi, apakah itu api yang ada dalam lentera atau yang lainnya, karena itu mengkhawatirkan. Sehingga kalau tidak mengkhawatirkan maka tidak mengapa, api tetap menyala dan ada yang menjaga misalnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, la tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun, janganlah kalian biarkan api itu tetap menyala di rumah-rumah kalian ketika sedang tidur. Sedang tidur mungkin saja api itu mungkin menyambar atau membakar sesuatu atau membakar rumahnya. Muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berikutnya. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, annahu qala, dia berkata, ihtaraqa baitun bil madinati ala ahlih minal lail, ada sebuah rumah di Madinah yang terbakar di malam hari. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu tentang keadaan mereka itu, mereka yang menjadi korban kebakaran itu, qala, maka beliau bersabda, inna hadhihin nara aduwwun lakum, sesungguhnya api itu adalah musuh bagi kalian. Maksudnya sesuatu yang terkadang bisa membawa bencana. Fa idza nimtum fa atfi'uha, maka apabila kalian tidur, matikanlah, padamkanlah api tersebut. Muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berikutnya. ثم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الأبواب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء
ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تدرم على أهل البيت بيتهم رواه مسلم. الفويسقة الفارة وتدرم تحرق. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, ghattul ina, tutuplah wadah air, bejana, wa auqi'us siqa, dan ikatlah wadah air. Wadah air biasanya terbuat dari kulit, maka bagian atasnya diikat. Wa aghliqul abwab, dan tutuplah pintu-pintu. Wa atfi'us siraj, matikanlah lentera. Fa inna syaitana la yahullu siqa'an, karena sesungguhnya setan itu tidak bisa membuka wadah yang tertutup. Wa la yaftahu baban, demikian juga tidak juga membuka pintu yang ditutup. Wala yakshifu inaan, dan tidak membuka wadah air yang tertutup. Fa illam yajid ahadukum illa an ya'ruda ala inaihi 'udan, dan apabila seseorang dari kalian tidak mendapati kecuali hanya sebatas kayu yang bisa dia letakkan di atas wadah air itu, maka hendaklah dia lakukan. Tidak ada yang menutup dengan sempurna, maka tidak mengapa apabila wadah air itu ditutup meskipun hanya sebagian. Wa yadhkur asmallahi falyaf'al, dan ketika menutup itu hendaklah dengan menyebut nama Allah. Falyaf'al, hendaklah dia lakukan. Fa innal fuwaisiqah tudrimu ala ahlil baiti baitahum, karena sesungguhnya al-fuwaisiqah keterangannya adalah al-fa'rah, tikus. Tudrimu artinya wa tudrimu tuhriqu, bisa membakar, ala ahlil baiti baitahum, rumah milik seseorang. Maksudnya tikus itu mungkin membawa api yang masih menyala itu terkena tikus lalu membakar rumahnya, membakar rumah orang tersebut. Rawahu Muslim, riwayat Muslim. Maka ini adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih di malam hari, supaya apabila memiliki tempat penampungan air agar ditutup, atau apabila air itu berada di suatu wadah yang bisa diikat, maka diikat bagian atasnya, pintu ditutup, lalu apabila ada api di lentera misalnya, supaya dipadamkan. Sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.